warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Seperti itu ya kalau menjawab. Selamat datang anak-anakku semuanya dalam LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa SMK Negeri 8 Malang. OSIS dan ekstrakurikuler. Kali ini bertemu bersama Bu Anja akan membahas materi LDKS ini tentang etika. Anak-anakku, di zaman sekarang ini generasi muda, khususnya kalian mengikuti LDKS ini, berharap sekali Bu Anja setelah materi etika ini kalian benar-benar bisa memberikan kontribusi, memberikan keteladanan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kita simak apakah etika itu? Ya, kali ini kita akan berbicara pertama adalah pengertian etika. Seperti yang tampak di dalam layar, etika itu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam perilaku di masyarakat dan lingkungan sekitar tentang kesusilaan atau tata krama dan perilaku manusia di dalam pergaulan yang menyangkut prinsip atau aturan tentang tingkah laku yang benar, tanggung jawab atau kewajiban moral seseorang, moral individu. Ya, itu tadi tentang pengertian etika. Intinya tentang norma, aturan atau moral seseorang. Ya, etika yang saya bahas di sini ada 4 anak-anakku. Yang pertama kita berbicara tentang etika beragama. Ya, kita tahu bahwa di negara Indonesia ini agama ada 6, sudah tidak 5 lagi, ada 6. Tampak dalam layar ada Islam. Kita bahas Islam dulu. Ya, Islam kita lihat ini adalah tempat ibadahnya, namanya masjid. Kalau anak Malang tahu dong masjid mana ini? Kan gitu. Ya, masjid mana? Ya, Masjid Jamek. Kemudian ulamanya ada kiai haji atau ustadz sebutannya. Ada bos, banyak sekali ya. Sebutan-sebutan untuk pemuka agama Islam. Ya, untuk yang beragama Islam tentu tahu ya, seperti ini. Berikutnya agama Protestan. Protestan di sini ini tempat ibadahnya. Di sini tertulis GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, Mojowarno, Jombang. Secara kebetulan saya memberikan contoh seperti ini. Bentuk tempat ibadahnya seperti ini. Dan ada juga GTIP Immanuel Malang. Ini gereja ini saya yakin kalian tahu semuanya sebagai anak-anak Malang posisinya di mana. Ya. Malang terkenal dengan emansipasi beragama yang luar biasa karena Masjid Jamek berdekatan juga dengan gereja. Begitupun di Sabilillah, di depannya juga gereja. Kerukunan agama yang luar biasa untuk di Kota Malang. Ulamanya ini singkatan dari PDT itu pendeta. Secara kebetulan saya contohkan bahwa pendeta tidak harus laki-laki, ada pendeta juga perempuan, pendeta Margareta Selano STH. Yang berikutnya agama Katolik. Ya, di sini tempat ibadahnya yang di tengah ini atau di sebelah sana, gereja katedral. Yang saya contohkan di situ Hadir Kudus dan Katedral Santa Teresia. Bangunannya memang semuanya bangunan luar ya, memiliki bangunan-bangunan seperti Belanda begitu, peninggalan Paris atau mana itu. Ini ulamanya Paus Benedictus ke-16. Mereka tahu semuanya ya, yang beragama Katolik, tetapi yang lainnya juga
juga tidak boleh diam saja. Setidaknya ini adalah ilmu tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, agama Hindu. Ya, Hindu memang banyak didominasi di Pulau Bali, betul, di Pulau Bali. Nah, makanya ini juga saya berikan contoh-contoh di sini. Itu tempat ibadahnya pura, pura Luhur Kota Bromo, karena di Bromo itu juga banyak yang beragama Hindu. Kemudian pura, Alun dan Bali. Ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan danau gitu ya, kalau di sana danau Bali gitu ya. Nah, ulamanya namanya Pedanda. Pedanda. Kebetulan di situ ada Ida Pedanda Gede Made Gunung. Nah, Pedanda tadi ya, saya ulang, ada Islam, tadi ada Ustadz, ada Kiai Haji, ada Gus, ada banyak sekali. Kalau Islam tadi ada pendeta, kan begitu, yang Kristennya. Nah, itu dia kan ada Pedande dan sebagainya. Setidaknya kalian anak SMK sudah tahu ulama-ulama sesuai dengan agamanya. Yang berikutnya, agama Buddha. Ya, agama Buddha sama seperti di sini, tempat ibadahnya namanya vihara, bukan wihara, vihara. Ya, ada di sini dicontohkan bernama vihara Dhamadipa Arama. Ulamanya, ya, atau tokoh agamanya namanya biksu. Jadi yang sudah banyak bicara namanya bisu. Jadi biksu namanya, ya. Itu ada Vihara Dharma Mitra Arama. Secara kebetulan ini berada di sebelahnya jembatan di Suhat. Nah, itu anak-anak perlu tahu vihara seperti itu. Berikutnya anak-anak, Konghucu. Ini merupakan agama baru yang sudah disahkan di Indonesia, ya. Nah, ini Konghucu atau tempat ibadahnya kalian tahu ya, namanya Kelenteng. Kebetulan di situ ada Kelenteng Eng Antiong. Nah, artinya apa Bu? Jangan tanya saya, kan begitu. Itu namanya aja, kan begitu. Nah, saya kurang paham, tapi di sini ya kalau Konghucu ya namanya rohaniwan, bukan rohaniwan, ya. Kalau rohaniawan itu berarti rohaninya taniawan-awan, yang betul rohaniwan, begitu. Ya. Nah, itu tadi anak-anak dalam etika beragama, agama di Indonesia ada. Sesama beragama tentu kita harus saling menghormati. Manakala kalian janjian dengan temannya yang berada di hari Minggu, tanyakan dulu apakah sudah beribadah untuk yang beragama Muslim. Begitupun hari Jumat. Manakala yang beragama Kristen ngajak pergi, manakala dia harus sholat Jumat terlebih dahulu, dan seterusnya dan seterusnya. Toleransi beragama harus didukung oleh anak-anak muda, khususnya kalian mengikuti LDKS ini. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang etika profesi. Ya, ini saya memberikan hanya sedikit saja di sini. Etika profesi, karena saya di sini dulu, maka di sini etika profesinya guru ke siswa dan siswa ke guru. Anak-anak semua yang luar biasa peserta LDKS ini, sebagai guru tentu kita memberikan mengajar seperti ini, bukan hanya mengajar. Kalau mengajar itu memberikan transferan ilmu, berharap anak-anak paham. Oleh karena itu anak-anak, melalui LDKS ini, saya guru, saya pembina, dan gitu. Saya sebagai ibu kandung kalian kedua, tentu ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru itu mestinya kamu serap dengan baik. Dengan cara bagaimana? Dikerjakan. Dengan cara bagaimana? Yang tidak bisa ditanyakan. Jangan diam saja. Guru akan bahagia manakala kalian banyak bertanya, manakala kalian mendekati, ingin bertambah terus, ingin mengerti terus tentang ilmu yang diajarkan. Guru akan berbahagia manakala ilmunya itu, milik guru itu seakan-akan semua kamu kuasai. Itu luar biasa. Maka jadilah siswa yang sering bertanya, siswa yang senantiasa
mengerjakan tugas. Apalagi di saat musim COVID-19 ini daring yang luar biasa, banyak sekali waktu yang dibuang percuma, gitu ya. Melalui DKS ini saya menghimbau sebagai guru ke anak-anak, maka kerjakan tugas dengan baik, dengan ikhlas. Begitupun dengan siswa ke guru. Secara kebetulan ini berada bertanya aja yang mudah. Bu tanya dengan senyuman yang manis begitu. Bu tanya, tidak mendebat dengan bahasa yang santun. Ya silakan Mas Febri misalnya gitu. Tadi Ibu menerangkan begini. Mohon untuk yang diulang. Diulang yang mana? Semuanya Bu, mah itu salah. Itu bukan ada bertanya, ditanya konsentrasi pada bagian yang mana yang tidak kalian mengerti. Itu ada bertanya. Yang berikutnya anak-anak, jadi guru memberikan bagaimana rasa ini ke kalian semua supaya kalian paham, maka bertanyalah. Berikutnya dari etika media sosial. Nah ini nih media sosial. Saya sengaja tidak memberikan gambarnya, tetapi 3 hal ini yang luar biasa. Stiker yang positif, anak-anak. Kalian semuanya saya yakin punya grup WA, ya kan? Ketika guru bertanya atau siswa atau antar teman bertanya, dijawabnya selalu dengan stiker-stiker. Stiker itu ada 2, ada yang positif, ada yang negatif, ya. Stiker yang positif mungkin begini, mantap, yang sip, ya. Tapi stiker yang negatif, kalau nggak salah ada saya pernah tahu bawa galon dipukul kepala itu, dipukulkan kepala. Nah, kepala ini orang itu dilahirkan dari kepalanya dulu. Kalau dipukul dengan tempatnya apa itu minuman itu jelas yang negatif, bukan lagi, belum lagi stiker-stiker yang negatif yang tidak masuk di akal. Kadang menjawab itu di grup itu ada guru seakan-akan sadar atau tidak, sengaja atau tidak dilakukan. Herannya itu di-download yang seperti itu. Belum lagi maaf ada semi-semi ya begitu. Coba anak-anak selalu berpikir positif, jangan mengunduh, jangan mengupload stiker yang aneh-aneh deh. Jika kamu menguploadnya, jika kamu mengunduhnya, berarti itu diri kamu. Itu bahasa kamu, walaupun itu bahasa stiker, itu adalah pribadi kamu. Saya pastikan itu pribadi kamu. Saya orang yang mau stiker itu tidak akan mungkin mengunduh, tidak akan mungkin saya ikut, karena saya bukan jiwa saya begitu. Setuju? Oke. Lanjut. Ini stiker positif negatif sudah bisa. Bahasa saat chatting. Anak-anak minta tolong ya, di grup WA khususnya di sekolah itu ada guru ya. Jadi gunakan bahasa itu yang santun. Saya yakin guru itu tidak menginginkan kamu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak, tetapi yang santun. Atau mungkin bahasa japri guru ke siswa. Kalian dengan langsung saja, Pak, tugasnya dia. Ini siapa? Kan begitu. Kan nggak mungkin guru itu semua menyimpan namamu. Jadi chatting yang baik adalah salam dulu, kembali sebutkan namamu dan dari kelas mana. Begitu. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu. Saya misalnya Siti Plekenut Nukmaina, kelas 10 RPL C. Mohon bertanya Bapak, dengan tugas saya ini boleh nggak nilai saya yang 57 itu saya remedi. Nah, kan jelas Bapaknya langsung lihat nilainya. Oh iya, boleh nak, pasti begitu. Boleh nak, silakan dikerjakan ulang. Nanti jika sudah, beritahu Bapak, beritahu Ibu. Seperti itu. Ayo anak-anak, kalau chat dengan guru, chat dengan siapapun, gunakan salam, kemudian kembali lagi sebutkan namamu. Begitu ya. Saya yakin setelah ini kalian akan mengikuti etika dalam bermedia sosial, termasuk mengupload, mengunduh di Twitter, di FB, di IG, apapun ya. Sekiranya itu tidak bermanfaat, jangan di-like, jangan diunduh, jangan di-upload. Intinya seperti itu. Next berikut.
lingkungan. Ya, lingkungan itu ada di sekolah, ada di rumah, ada di masyarakat. Kita lihat lingkungan yang di sekolah. Baik, kita simak berikut ini video pendek dari kakak-kakakmu. Maskernya mana? Balik sana, sana. Kamu. Sana dulu. Maskernya dipakai, Mas. Kira ini. Maskernya mana? Tuh, celana nih, sana. Mbak, sini, Mbak. Sini. Ayo. Sini, Mas. Sini. Anak-anakku semuanya, adik-adikku semua peserta LDKS. Dari contoh-contoh tadi kalian bisa tahu siapakah yang beretika dan siapakah yang beretika. Untuk guru-guru yang di sini juga sudah menjaga jarak. Jadi kalian bisa meniru sendiri ya. Jangan tiru kakak-kakaknya ya, oke? Tetap semangat, selamat untuk mengikuti LDKS. Dadah, semuanya. Dadah. Mas Feb, Kok gitu sih manggilnya? ya apa lah, gue cek doang mbak Kok gitu ta? Iku kan gurune kudu kancamu. Dari mana? dari depan pak, habis Iya jajan. gitu manggilnya ya Pak gitu loh. Kalau Pak. enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Tapi kan sama Bu Anissa nanti manggilnya juga Bu juga. Sama Pak Feb ya biasakan manggil Pak Feb. Jadi itu adalah bagian dari kamu harus bersikap dengan orang yang lebih dewasa. Gitu. Maaf pak. Ya, enggak apa-apa. Ini Bu Anissa disapa juga. Bisa sandal. Oh sampun. Nah, kayak Tristan gini kan pinter, bahasanya dahar itu kan bagus. Bukan berarti ingin dihargai, tapi memang harus seperti itu. Gitu ya? Ya pak. Iya, Pak. Ayo, hati-hati. Ya pak. Ayo wis balik. Ceritanya mau kemana ini tadi? Mau ke kantin. Kantin, Bu. Oke, ini ya Mas yang pinter bahasa Jawa ya? Nggih. Oke, Bu. Terus nih Mas ya, Nggih, Bu. teman-temannya tuh lo diajarin gitu, ya. Ya, oke pakai masker semua ini ya, dipakai ya. Oke, salam untuk adik-adiknya. Gimana? Semangat LDKS ya. Selamat belajar. Selamat belajar. You. Oke. SMK 8 tempat kalian belajar. SMK bisa. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak tadi sudah melihat videonya, ya. Kalian tentu akan tahu bagaimana sih sebenarnya video tadi, maknanya seperti itu. Adab bersalaman dan bagaimana ketika memasuki gerbang. Ada beberapa gambar di sini. Ini adalah gambar ketika mengikuti upacara secara khidmat. Jadi berdirilah dengan tegak dan ikuti upacara tanpa bicara seperti ini kurang lebihnya, ya, memakai atribut yang berikutnya juga seperti itu cara duduknya yang rapi, mengikuti pelajaran juga dengan tenang. Anak-anak yang di sana tadi ini gambar saya ulang sebenarnya mengulangi dari videonya. Adab untuk bersalaman. Bersalaman itu jangan diketik begini, tetapi dicium tangan bapak ibu gurunya di sini seperti ini. Ada gambar di situ. Seperti itu anak-anak ya. Yang berikutnya, sekarang lingkungan di rumah. Ya, ini contoh. Anak mungkin mau adikku mau ngaji, tetap salaman dengan ibunya seperti ini. Berpamitan kalau mau keluar itu dengan orang-orang yang berada di rumah itu. Pamit kalau mau keluar. Yang berikutnya, ya selalu memberi salam. Kalau masuk rumah dari keluarga beri salam. Yang Islam ya assalamualaikum lah, kan begitu. Nah kemudian jangan lupa bantu orang tua. Apalagi ini banyak dari bantu kerjaan orang tua itu sudah luar biasa anakku. Setidaknya mencuci piringmu saja, ya, atau merapikan kamar
menghiburmu, harapan Bu Ajar seperti itu. Yang berikutnya itu juga, ini contoh bekerja sama. Ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang lap kaca dan sebagainya. Pekerjaan akan menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama keluarga. Begitupun mengerjakan PR jangan ditunda. PR dan PR ya, yang dikerjakan di rumah. Suatu saat kalau PS ya dikerjakan di sekolah, bukan PS PlayStation bukan, tapi pekerjaan sekolah di sekolah, PR dan PR. Nah berikutnya, nurut jika diberitahu, jangan bantah. Dengarkan, kalau perlu menunduk, jangan bantah, jangan ngajak gelut orang tuanya, jangan mengatakan orang tuanya kuno, kolot, jangan. Kelak kalian akan menjadi orang tua. Itu etika berbicara kepada yang lebih umur, lebih tua, kepada orang tua dan sebagainya. Berikutnya, sekarang lingkungan masyarakat. Ya, ini contoh lingkungan masyarakat. Karena manusia itu makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kelak kita juga akan memerlukan tenaga beliau ketika akan tidur di tempat terakhir. Oleh karena itu, pekal terhadap lingkungan ketika ada di sini kerja bakti, ikut turun ya, gabung bersama mereka ya, bersih-bersih rumput atau apa ya, seringkali kerja bakti, atau ikut organisasi Karang Taruna, berbaurlah dengan masyarakat sekitarnya. Jangan diam di rumah, ilmu nanti tidak bertambah. Begitupun nih adab. Nah, ketika ada yang duduk kemudian kalian lewat, maka berjongkoklah, nuwun sewu, permisi Bapak. Begitupun di rumah juga begitu. Adab, itu etika ya. Jadi seperti itu, jangan bahasa Jawa bulujuran gitu, enggak sopan. Nah, ayo anak-anakku beserta DKS sudah saatnya kalian berubah. Yang berikutnya, buang sampah. Meskipun itu bukan sampah kamu, saya berharap kalian itu bukan sampah saya, jangan. Selalu di mindset kita tanamkan bahwa sampah itu adalah pahala kita. Maka jangan ragu dengan kotoran kalau kita masih bisa mencuci tangan, kan gitu. Satu sampah, satu pahala. Tanamkan selalu di dalam hati kita, ya, seperti itu. Kemudian tetap rukun dengan semuanya. Jangan saling membuat gosip yang tidak enak didengar. Apalagi itu yang tadinya bersahabat akan menjadi bermusuhan. Tetaplah bersahabatan itu dijalin, jangan melebihi batas juga. Intinya seperti itu. Oke anak-anakku, ini tadi adalah tayangan tentang etika. Mudah-mudahan dengan LDKS materi etika dari Bu Ajar ini, anak-anakku semuanya yang ada di peserta LDKS SMK 8 ini bisa menerapkan. Ini hanya sekedar sedikit pengertian tentang etika. Etika yang sebenarnya terpatri pada jiwa kalian semuanya. Oleh karena itu, melalui daring etika ini, kelak kita akan bertemu. Mudah-mudahan Januari kita bisa bertemu peserta LDKS. Saya melihat perubahan yang luar biasa bahwa kalian adalah anak-anak yang beretika, yang memberikan keteladanan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selalu